Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani puji syukur dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kepada kita yang telah menikmati Islam, nikmat sehat dan selamat kami bila kita bulan diberi umur berlian sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di majlis masjid Jami Al-Fadli dari luar tak luar kan pertama kali sih ada baru penutupan insyaallah sampai ya dan kita selalu umatnya nanti yang kiamat adalah syafaatul mu'min ya Allah ya rabbal alamin. Saya hormati Bapak Karen masih yang menjadi ini beserta stafnya yang saya hormati yang terhormat bersama Kiai Haji yang sudah hadir. Saya hormati Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis kami masih ini dalam rangka pengajian rutin bulanan yang insya Allah malam hari ini pengajian bulanan terakhir sebentar menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Para bapak, para ibu, saya mewakili apabila dalam penampilan tamu yang jauh-jauh ya, kalau kita jauh-jauh ya, ada kekurangan baik semuanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Barangkali ya, tempatnya kurang bersih ya, nggak semuanya jadi nggak bisa disebutkan satu-satu. Mudah-mudahan ya, kita ada manfaatnya ya selama 1 tahun kita menghadiri pengajian bulanan. Mudah-mudahan ya, pemirsa ngaji jadi panjang ke siswana ya, si manfaat umurna, si manfaat ilmuna buat kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya sambutan dari atas nama kita dicukupkan Allah muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam
ثم إلى روح الإمام شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Kalau yang wakaf di sini. ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin rabbighfir lana wa liwalidayna amin bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Aceh Supardi dan seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Musa Asy'ari, juga guru-guru yang lainnya, para asatidzah wal ustadzat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Jang bin Dasin. Kita doakan para pewakaf tanah dan bangunan masjid ini senantiasa Allah terima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Tanggal 12 Sya'ban. Artinya apa?
Artinya sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Kira-kira malam nisfu Sya'ban kapan? Insya Allah malam nisfu Sya'ban akan datang pada malam Selasa. Tepatnya hari Senin malam Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2026 Masehi. Ini berdasarkan kalender yang ditulis, yang dicetak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya nanti di malam Selasa jangan sampai terlewat, karena malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Qismah, malam ditulis ulang takdir seorang manusia dari Sya'ban tahun ini sampai Sya'ban tahun depan. Ini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, juga di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban juga dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan surat Ad-Dukhan ayat 4. Jadi seluruh takdir manusia, bahkan takdir alam semesta, itu sudah tercatat di sebuah tempat yang sangat besar yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz ini terletak di atas langit ketujuh dan di bawah Arasy. Di sanalah tertulis seluruh takdir manusia. Takdir ajalnya, takdir rezekinya, takdir jodohnya, takdir sehatnya, sakitnya, semuanya secara detail tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan yang otoriter. Oleh karenanya Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mengubah takdir sesuai dengan keinginannya. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut, bisa dilihat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Di sana ada satu pendapat Imam Ikrimah. Kata Imam Ikrimah, yang dimaksud malam tersebut, malam yang penuh berkah, adalah malam nisfu Sya'ban. Yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan menulis ulang takdir manusia sesuai dengan keinginannya. Makanya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, nanti malam Selasa jangan sampai kita lewatkan malam nisfu Sya'ban, karena di sana kita akan berdoa kepada Allah, minta umur dipanjangkan, minta rezeki diluaskan, minta mati dalam keadaan husnul khotimah, dan doa-doa yang lainnya. Ketika seseorang berdoa di malam nisfu Sya'ban, maka kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dan menulis ulang takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Terserah dengan keinginannya, terserah dengan kehendaknya, ya. Nah, maka barang siapa yang ingin merubah takdir malam
nisfu Sya'ban adalah waktunya. Karena barangkali Bapak Ibu di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat di tahun 1447 Hijriah atau di tahun 2026 rezeki kita bin macet bin hesek, begitulah. Bisa jadi tercatat di tahun ini rezeki kita sulit, tapi karena kita berdoa kepada Allah, maka kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, akan aku hapus dan akan aku ganti dengan takdir sesuai dengan yang ia pinta. Ya. Juga barangkali di tahun ini Allah telah takdirkan kita memiliki sebuah penyakit. Tapi karena kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, maka Allah hapus takdir tersebut dan diganti dengan takdir sesuai yang kita minta. Kita minta diberikan kesehatan, Allah pun akan catat kita di tahun ini sebagai orang yang terhindar dari penyakit. Nah, jadi seperti itu. Malam nisfu Sya'ban adalah waktunya untuk merubah takdir. Takdir sampai kapan? Sampai Sya'ban depan. Jadi ini takdirnya temporal ya, bukan takdir untuk selamanya sampai wafat, tapi hanya takdir setiap tahun. Jadi setiap tahun di malam nisfu Sya'ban Allah sediakan waktu untuk mendengarkan doa-doa hambanya. Barang siapa yang ingin merubah takdir, maka hendaklah dia berdoa di malam tersebut. Maka Allah akan rubah takdirnya dari mulai Sya'ban tersebut sampai Sya'ban tahun depan. Dan ini mujarab sekali ya Bapak Ibu. Ya makanya nanti di malam Selasa sama-sama kita kumpul untuk berzikir dan memanjatkan doa. Cuman kalau setelah doa di malam nisfu Sya'ban keinginan-keinginan kita seolah tidak dikabulkan oleh Allah, maka sesungguhnya bukan doa kita yang tidak dikabul oleh Allah, tapi kitanya yang tidak merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa kita. Karena bisa jadi kita mintanya rezeki sama Allah, tapi Allah berikan kesehatan untuk kita. Kenapa? Karena yang maslahat untukmu wahai hambaku adalah kesehatan, bukan rezeki. Bisa jadi kita minta pada Allah agar usaha kita maju, tapi Allah malah memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleh. Karena kata Allah, yang maslahat untukmu itu bukan usaha yang maju, tapi yang maslahat untukmu adalah keluarga yang tenang, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi terkadang kita meminta sesuatu pada Allah dan Allah kabulkan, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi sesuai dengan kemaslahatan kita. Kalau boleh saya analogikan seperti ini Bapak Ibu. Ada anak, kita punya anak umur 2 tahun, minta Coca-Cola. Kira-kira kita kasih atau enggak? Tidak kita kasih, tapi kita ganti dengan susu. Kenapa? Karena yang maslahat untuk anak kita adalah susu, bukan Coca-Cola. Begitu pula sikap Allah kepada hambanya. Ketika sang hamba meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat, jika hambaku diberi sesuai dengan permintaannya, apakah maslahat untuk dia? Kalau tidak maslahat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan pemberian-pemberian yang lainnya. Seperti tadi, mintanya rezeki, tapi Allah berikan kesehatan. Mintanya usaha maju, tapi Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah. Itu. Tapi terkadang kita ini sebagai manusia merasa bahwa Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa kita.
Padahal kata Allah, aku sudah mengabulkan doamu sedari dulu, wahai hambaku. Engkau saja yang tidak merasa bahwa aku telah mengabulkan setiap doa-doamu. Ini bukan kata saya, tapi ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Sunni. Hadis Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian hambaku sengaja aku berikan kemiskinan, sengaja aku persulit rezekinya. Kenapa? Walau agnaituhu lakafar. Karena jika aku jadikan dia kaya, aku berikan dia banyak harta, niscaya dia akan kufur kepadaku. Kalau dia jadi orang kaya, belum tentu dia mau beribadah. Kalau dia jadi orang kaya, belum tentu dia mau kumpul bersama di masjid untuk mengaji dan beribadah. Makanya kata Allah, sebagian hambaku maslahat untuknya adalah sedikit rezeki. Karena rezekinya sedikit itu, maka dia ingat kepadaku, dia mau beribadah kepadaku, dia kepadaku. Terkadang orang ketika masih muda dan banyak harta lupa sama Allah, Pak. Di masa mudanya nggak pernah ibadah pada Allah, banyak maksiat, yang namanya main perempuan, main judi dan lain sebagainya. Kemudian di masa tuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya sulit. Akhirnya hartanya dihabiskan oleh Allah. Kemudian fisiknya dikasih penyakit oleh Allah. Agar apa? Kata Allah, agar engkau kembali kepadaku. Karena hanya dengan cara seperti inilah engkau ingat kepadaku. Hai hambaku, kalau aku tetap memberikan engkau kekayaan, kalau aku tetap memberikan engkau kesehatan, belum tentu engkau ingat kepadaku. Sebetulnya Allah teh minta hampura ka urang, Pak. Hambaku hampura. Hanya dengan cara seperti ini engkau ingat kepadaku. Hampura kata Allah. Hanya dengan cara engkau dipersulit rezekimu, hanya dengan cara engkau diberikan penyakit kepadamu, engkau mau bertobat dan engkau mau ingat kepadaku. Kata Allah, hampura. Dak maneh mah jelema kos kitu. Ingat ka orang mun keur susah doa, cek Allah teh. Tapi kata Allah, sebagian orang walaupun tetap diberikan kekayaan, tetap diberikan kesehatan, dia akan ingat kepadaku. Makanya sebagian hambaku tetap aku berikan kemudahan rezeki, tetap aku berikan kesehatan. Kenapa? Karena itu maslahat untuknya. Artinya begini Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, maka yakinlah ini keadaan yang terbaik untuk kita. Ya. Sekarang mungkin sebagian kita ada yang rezekinya sulit, maka ketahui inilah keadaan yang terbaik buat kita. Barangkali di antara kita sekarang ada yang punya penyakit, udah berobat ke sana kemari gak sembuh-sembuh, maka yakinlah ini keadaan terbaik untuk kita. Bukan untuk dunia kita, tapi untuk akhirat kita. Yang terbaik untuk agama kita. Karena mungkin kalau kita sekarang masih banyak duit, sekarang kita masih sehat, kemungkinan kita tidak akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masih di luar, masih di jalan, masih doyan maksiat, belum ingat masjid, belum hadir pengajian. Tapi wahai hambaku, sengaja aku tarik semua nikmat-nikmatku agar engkau kembali kepadaku. Ya. Bapak-bapak kalau punya duit 10 koper, isinya merah semua tuh. Punya duit 10 koper, Bu. Kira-kira malam ini hadir ngaji atau enggak? Ongkos nama, moal, ongkos nama. Saya ge sarua meureun ustad mun boga duit 10 koper, tak tong poho
Enggak penting ngaji. Hampura saya di Singapura kene. Ustaz itu ke Singapura. Untung rezeki saya ge pas-pasan. Jadi alhamdulillah henteu badir teuing gitu Bapak Ibunya. Henteu badir teuing jadi alhamdulillah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya dua. Pertama, malam nisfu Sya'ban adalah malam ditulis ulang takdir manusia. Maka jangan tinggalkan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, ketika doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah, maka sebetulnya Allah telah menggantinya di sisi yang lain. Minta rezeki tidak dikabul, barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Minta usaha maju nggak dikabul, barangkali Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Seperti itu, perbaiki pemikiran kita pada Allah, husnudzon dan berbaik sangka kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian setelah malam nisfu Sya'ban, kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membaca satu hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Seperti biasa, kitab yang kita kaji setiap malam Sabtu ini adalah kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gurunya dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari guru daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ini ada dua ya. Ada Al-Haytami dan ada Al-Asqalani. Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih, sementara Al-Asqalani terkenal sebagai ahli hadis. Nah, kitab yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Pengarang kitab ini mengatakan, At-Tarhib min iftari syai'in min Ramadan min ghairi udrin. Ultimatum, ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Tidak sakit, tidak dalam keadaan perjalanan, tidak punya uzur, tapi dia sengaja membatalkan puasanya atau memang tidak berpuasa sama sekali di bulan suci Ramadan. Apa dosanya? Apa bahayanya? Ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Hadisnya cuma satu yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah artinya apa? Bapak Ibu masih ingat? Bapaknya kucing. Abu bapak. Hurairah isim tasghir dari hirrun yang artinya kucing. Jadi Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Nah, hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing. Cuman ini julukan bukan nama. Siapa nama aslinya? Bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Nama asli dari Abu Hurairah
adalah Abdurrahman. Nama bapaknya adalah beliau Abdurrahman bin Sakhr. Keterangan ini pun bisa didapatkan di dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amiri As-Sun'ani Muhammad bin Ismail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan bapaknya kucing, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam ilmu balaghah ini disebut khobariyatun lafzun insya'iyatun makna. Secara lafaz berbentuk informasi, tapi secara makna berbentuk doa. Maka radhiyallahu anhu, walaupun diksinya adalah diksi fi'il madhi, tapi maknanya doa. Maka cara mengartikannya adalah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man aftara yauman fi Ramadan. Barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan walaupun cuma satu hari, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya keringanan, tanpa adanya dispensasi, wala marodin, juga tanpa adanya sakit. Jadi dia sengaja berbuka puasa tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, tanpa ada keringanan dalam agama. Apa lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shomah, maka yang satu hari tersebut tidak akan bisa diqadha, tidak akan bisa diganti, walaupun dia berusaha menggantinya dengan puasa 1 tahun penuh. Makanya hati-hati Pak ya. Bulan suci Ramadan ini bulan yang keramat, bulan yang sunnahnya saja dianggap wajib, dan wajibnya akan mendapatkan 70 kali lipat pahala. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Maka ketika seseorang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan, maka semua maksiat akan dilipat. Ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Maribari, murid daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Irsyadul Ibad. Nah, beliau membahas bahwasanya setiap waktu yang mulia dan tempat yang mulia, selain pahalanya dilipat gandakan, maka dosa-dosa dan maksiatnya pun akan dilipat gandakan. Nah, makanya hati-hati di bulan suci Ramadan. Walaupun pahalanya melimpah, tapi bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Rawahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa akhrajahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 ulama hadis dan disahihkan, divalidasi oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau kita berbicara kitab hadis sahih, maka kitab hadis sahih itu jumlahnya 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim. 5 kitab ini adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Nah, salah satunya
adalah hadis tadi yang kita baca, tertulis, termuat di dalam Sahih Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dosa orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dari awalnya tidak berpuasa atau sebetulnya dia berpuasa tapi dia membatalkan puasa tersebut. Nah, sekarang saya akan memasuki beberapa hal yang berpotensi besar untuk membatalkan puasa kita. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Tidak semuanya, karena pembatalan puasa begitu banyak. Nanti setelah saya menjelaskan, Bapak Ibu di akhir boleh bertanya tentang pembatalan-pembatalan yang belum saya jelaskan. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berpuasa, maka ada 4 lubang yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Kenapa? Karena jika ada benda dari luar masuk melalui salah satu dari 4 lubang ini, maka puasa seseorang akan menjadi batal. Apa 4 lubang yang harus diwaspadai? Yang pertama yaitu lubang mulut. Barang siapa yang memasukkan makanan atau minuman atau apapun itu melewati lubang mulut, maka puasanya akan menjadi batal. Mana batasannya? Para ulama mengatakan batasannya adalah tenggorokan bagian atas, makhraj huruf kha dan makhraj huruf gha. Coba Bapak Ibu ucapkan kha, kha, gha, gha. Kira-kira tempatnya di mana? Lak-lakan. Tenggorokan bagian atas. Jadi dalam ilmu tajwid, tenggorokan kita terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu makhraj huruf hamzah ha. Hamzah ha. Dan tenggorokan bagian tengah adalah makhraj huruf ain ha. Ain ha. Sementara tenggorokan bagian atas itu adalah makhraj huruf kha dan gha. Ghair kha. Ini kira-kira disebut huruf apa dalam ilmu tajwid? Huruf izhar, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, para ulama mengatakan bahwa batasan makan, batasan minum adalah tenggorokan bagian atas, yaitu makhraj huruf gha dan kha. Artinya apa? Jika ada makanan dan minuman yang melewati makhraj huruf gha dan kha, maka seketika itu pula puasa seseorang menjadi batal. Sebaliknya, kalau makanan, minuman atau apapun itu masih berada di rongga mulut, belum melewati makhraj huruf kha dan gha, selama itu pula puasanya belum batal. Contoh Bapak Ibu, ada seseorang di siang hari Ramadan kebita ngelihat gorengan. Dia puasa, tapi imannya tipis, setipis tisu. Ngelihat tukang gorengan aja udah kebita. Akhirnya dia beli gorengan. Kemudian dia makan mulutnya, dan dia kunyah sampai lembut. Belum lagi dimasukin cabenya. Mantap pokoknya lah ya. Udah lembut, tapi belum ada satupun bagian dari gorengan tersebut
yang melewati makhraj huruf kha dan go. Pertanyaannya, kira-kira puasa orang tersebut sudah batal atau belum? Belum. Kenapa? Karena batasan pembatalan puasa adalah makhraj huruf kha dan go. Selama masih berada di rongga mulut, selama belum melewati makhraj huruf kha dan go, selama itu pula puasanya belum batal. Akhirnya setelah gorengannya lembut, dicampur cabenya juga ada lembut, tinggal nelen. Kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ini kan dosa besar. Akhirnya dia keluarkan semua gorengannya, ya, sehingga dia pun selamat dari pembatalan puasa. Pak Ustadz, dia kan sudah niat batal puasa, kok nggak batal puasanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekedar niat membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Bapak Ibu yang hadir Ramadan niat membatalkan, saya pengen batalin puasa, ngambil pisang, udah dibuka, udah niat banget itu, tapi dia belum memasukkan pisang ke dalam mulutnya dan belum melewati makhraj huruf kha dan go. Apakah puasanya batal? Tidak. Sekedar niat membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu sekedar niat membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Ibu lagi sholat zuhur, Allah, nanti kalau ada tukang paket, gua batalin sholatnya. Kenapa? COD. Kalau nggak dibayarin dia bisa pergi lagi. Nah, maka seketika niat membatalkan sholat, seketika itu pula sholatnya batal, walaupun tukang paketnya belum datang. Atau misalkan sholat lagi, Allahu Akbar, ibu niat, nanti kalau hujan saya batalin sholatnya. Kenapa? Jemuran. Maka walaupun hujannya belum turun, ibu sudah batal sholatnya. Kenapa? Sekedar membatalkan sholat, sudah batal sholatnya. Nah, ini beda dengan puasa. Puasa itu sekedar membatalkan puasa tidak batal, ya. Tapi jika sudah benar-benar melakukan pembatalan, baru batal puasanya. Pak Ustadz, bagaimana hukum nelen ludah? Apakah menelan ludah dapat membatalkan puasa atau tidak? Saya pernah melihat Bapak Ibu orang yang sedang puasa Ramadan dikit-dikit cum. Saya tanya, kenapa kok dikit-dikit ngeludah? Dia bilang, takut batal Pak Ustadz puasanya. Pertanyaannya, apakah menelan ludah dapat membatalkan puasa? Maka ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Apa kata Syekh Zainuddin? Menelan ludah tidak membatalkan puasa, sekalipun engkau kumpulkan terlebih dahulu ludah tersebut. Sampai gini Pak, dikumpulkan sumut namanya, itu loh, Masya Allah. Kemudian ditelan, blak. Dah seger amat siang-siang Ramadan. Kata Syekh Zainuddin, tidak batal puasanya dengan kayak urusan makanan sirup marjan. Nah, jadi selama ludahnya itu tidak keluar batasan mulut, tidak keluar batasan bibir kita, maka selama itu pula ludah boleh ditelan. Tapi kalau ludahnya sudah keluar dari batasan, sudah keluar dari mulut, kita isap lagi, kemudian kita telan, maka itu dapat membatalkan puasa.
Itu yang pertama ya Bapak Ibu, lubang yang harus kita waspadai. Jangan sampai ada makanan, minuman atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang mulut. Karena itu dapat membatalkan puasa. Lubang yang kedua yang perlu kita waspadai apa? Yaitu lubang hidung. Barang siapa yang memasukkan benda luar ke dalam tubuh melewati lubang hidung, maka puasanya batal. Mana batasannya? Batasannya adalah batang hidung bagian atas. Kan batang hidung ada yang bawah, ada yang atas. Yang atas ini yang sejajar dengan mata. Jika seseorang memasukkan sesuatu melewati batang hidung, lewat batang hidung dan melewati batasannya, maka batal puasanya. Sebaliknya, kalau belum melewati batasannya, maka belum batal. Jadi kalau cuma begini doang Bapak Ibu, naon ieu bahasana ya? Ngupil. Jadi ngupil itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena belum lewat batasannya. Pak Ustadz, saya lagi puasa tapi mau istinsyak. Kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira istinsyak itu apa Bapak Ibu? Istinsyak itu salah satu sunnah wudu. Caranya adalah dengan mengambil air di telapak tangan, kemudian kita hirup, kemudian kita keluarkan. Menghirupnya namanya istinsyak dan mengeluarkannya namanya istinsar. Itu sunnah ketika wudhu. Dan sunnahnya sampai hidung terasa pedih. Jadi hidung sedikit pedih baru kita keluarkan. Dalam ilmu kesehatan itu jadi terapi sakit kepala. Ada orang Saudi sakit kepala berobat ke Perancis. Bapak orang Islam iya. Kok bisa orang Islam sakit kepala? Lah emang nggak boleh dong orang Islam sakit kepala? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang Islam itu belum dipakai. Kata dokter Perancis, karena orang Islam itu memiliki terapi alami, terapi sakit kepala apa? Yaitu istinsyak dan istinsar ketika berwudu. Siapa orang yang wudunya itu bukan sekedar kewajiban, tapi sunnah-sunnahnya dilaksanakan, maka mustahil sakit kepala. Akhirnya si Arab ini pun semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan istinsyak. Karena dalam dunia kesehatan ini menjadi terapi sakit kepala. Maka bagus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setiap kali berwudu maka jangan tinggalkan istinsyak dan istinsar sampai hidung sedikit terasa pedih. Nah, di dalam Sahih Bukhari kata Nabi, illa antakuna so'iman, kecuali engkau sedang berpuasa. Artinya apa? Ketika engkau berpuasa, jangan melakukan istinsyak terlalu dalam. Istinsyaknya biasa aja, ambil air begini, ngebersihin lubang hidung aja dah, begini ya, bersihin lubang hidung. Jangan sampai dihirup, karena itu berpotensi untuk membatalkan puasa kita. Itu lubang yang kedua yang perlu kita waspadai. Lubang yang ketiga yaitu lubang kubul. Kira-kira kubul itu apa Bapak Ibu? Iya, lubang bawah yang bagian depan. Tempat buang air kecil, namanya kubul. Nah, jika ada sesuatu masuk lewat lubang kubul, maka itu dapat membatalkan puasa. Cuman kalau laki-laki kayaknya aman. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Dia harus melewati perantara selang. Ya, ada selangnya, laki-laki aman.
Maka yang perlu waspada adalah perempuan. Perempuan, ibu-ibu ketika istinja, maka bagian yang dibersihkan adalah bagian yang nampak ketika jongkok. Jadi pas jongkok nampak, itu yang wajib dibersihkan. Adapun yang tidak nampak, jangan sampai dikorobetan. Coba kejerot-jerot gitu. Karena memasukkan jari ke dalam lubang kubul itu dapat membatalkan puasa. Jadi ibu istinja ulah jero-jero, ya. Jadi bagian yang nampak ketika ibu jongkok, bagian itu saja yang dibersihkan. Siram air, kemudian usap-usap, selesai. Gak usah ke dalam-dalam. Kayaknya lubang ini perlu kita percepat nih. Langsung lubang yang terakhir, yaitu lubang dubur. Lubang bawah bagian belakang yang lubang tempat mengeluarkan air, buang air besar, BAB. Nah, sama ketika kita, Bapak Ibu, buang air besar, maka istinjanya itu cukup di bagian yang nampak ketika kita jongkok. Kita jongkok, kita lebarkan jongkok kita. Nah, bagian yang nampak itu saja yang dibersihkan. Jangan sampai dikorobetan ke dalam-dalam. Wah, asa kurang bersih ya tak? Jero-jero tak? Lah, jeng jero-jero nama mual bersih-bersih Bapak Ibu ya. Jadi cukup bagian yang nampak saja ya. Pak Ustadz, di siang hari Ramadan saya nggak bisa buang air besar. Apa bahasanya? Nggak, kabebeng. Bahasa Indonesianya apa kabebeng? Iya, nggak bisa BAB. Akhirnya apa? Akhirnya saya lihat di iklan, beli obat namanya Dulcolax. Saya beli Dulcolax. Bagaimana cara makainya? Dimasukkan ke dubur, kemudian dipencet. Nah, cairannya itu akan menguras bagian kotoran di dalam tubuh kita, sehingga buang air besar menjadi lancar. Plong. Pertanyaannya, ketika puasa memakai Dulcolax, apakah dapat membatalkan puasa? Maka para ulama mengatakan, ya, itu dapat membatalkan puasa. Makanya Bapak Ibu, kalau tidak terlalu parah, nanti pakai Dulcolax ntar sudah buka puasa. Tapi kalau sudah tidak tertahan, perut sakit, badan gak enak, ya sudah, batalkan puasanya, pakai Dulcolax, kemudian tinggal dikodok saja, tidak dosa, darurat ya. Nah, itulah 4 lubang yang perlu kita waspadai. Jangan sampai 4 lubang ini kemasukan benda luar, karena itu dapat membatalkan puasa. Yang terakhir, Pak Ustadz, masih ada 2 lubang lagi. Apa? Lubang mata dan lubang telinga. Bagaimana hukum memasukkan sesuatu lewat lubang mata dan lubang telinga? Oke, kita rinci satu-satu. Pertama, lubang mata. Para ulama, salah satunya di dalam kitab Fiqhus Syam yang dikarang oleh Ad-Duktur Muhammad Hasan Hitu, beliau mengatakan bahwa memasukkan sesuatu lewat lubang mata itu tidak membatalkan puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai celak ketika puasa Ramadan. Itu membuktikan bahwa memasukkan sesuatu lewat lubang mata tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu, di siang hari Ramadan naik motor, akhirnya kaperengpenan, kemasukan debu matanya. Kira-kira batal nggak puasanya? Tidak batal. Kemudian Bapak Ibu beli Insto, obat tetes mata, karena gatal matanya. Kemudian memakaikan obat tetes mata ke dalam mata kita. Pertanyaannya, puasa batal atau tidak? Tidak batal. Karena memasukkan apapun lewat lubang mata itu tidak membatalkan puasa. Pak Ustadz, terkadang pakai Insto terasa di tenggorokan, agak peret-peret gitu ya. Bagaimana hukumnya, batal atau tidak? Maka Syekh Muhammad Hasan Hitu dalam Fiqhus Syam mengatakan tidak batal. Walaupun terasa di tenggorokan. Kenapa? Karena Insto masuk ke tenggorokan bitasyarrubil masam, lewat pori-pori.
Sebetulnya mata kita kalau mohon maaf dicabut itu jalan buntu, Pak. Tidak ada saluran yang menghubungkan. Maka insto tadi masuk ke tenggorokan lewat pori-pori dan itu tidak jadi masalah. Sama seperti kita wudhu membasuh tangan, maka sebagian airnya ada yang masuk ke dalam tubuh kita lewat pori-pori dan itu tidak membatalkan puasa. Lubang yang terakhir adalah lubang telinga. Pak Ustadz, bagaimana hukum pakai cotton bud? Gatel banget kuping pakai cotton bud. Atau telinga saya bermasalah, saya pergi ke dokter THT, dimasukin alat untuk membersihkan kuping saya, setelah itu diberikan obat tetes telinga. Apakah menggunakan cotton bud, obat tetes telinga, dimasukkan alat oleh dokter THT itu dapat membatalkan puasa? Maka kita kutip kalam Imam Ghazali dan ini dinukil di dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam, bahwa pendapat yang sesuai dengan ilmu kedokteran dan ini maslahat relevan buat kita di zaman sekarang. Apa? Bahwa memasukkan sesuatu lewat lubang telinga itu tidak membatalkan puasa. Jadi ibu, bapak boleh pakai cotton bud di siang hari Ramadan, obat tetes telinga dan lain sebagainya. Hukumnya boleh. Cuman alangkah baiknya ditahan dulu nanti sampai buka puasa aja. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang melarang memasukkan sesuatu lewat lubang telinga. Jadi lubang telinga ini, Pak, ya, lubang yang sengketa. Kalau tanah kan ada tanah sengketa. Ini lubang sengketa ini. Ya, lubang sengketa. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau 4 lubang tadi, mulut, hidung, kubul, dubur, ulama sepakat dapat membatalkan puasa. Lubang mata, ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Tapi lubang telinga, di sini sengketa ulama. Sebagian seperti Imam Ghazali mengatakan tidak batal, tapi sebagian lagi mengatakan batal. Ya sudah, pendapat yang ringan saja pendapat Imam Ghazali. Ya. Titik sampai situ penjelasan tentang perlubangan. Wah, perlubangan. Tentu pembahasan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Maka untuk menyempurnakan kekurangan, saya buka sesi pertanyaan. Disilahkan. Ya, silakan. Masalah apa? Lubang. Oh, lubangnya. Gimana? Oh, disuntik, iya. Bagaimana hukumnya disuntik ya? Ya. Di dalam kitab Ittihaful Anam ada 3 fatwa tentang disuntik saat berpuasa. Apakah disuntik membatalkan puasa atau tidak? Salah satu fatwa yang mengatakan adalah disuntik tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak melewati 4 lubang yang tadi. Ya. Jadi disuntik itu kan memasukkan cairan, memasukkan obat lewat kulit yang dirobek oleh jarum suntik. Jadi kulit ini rapat kemudian disobek dan di cairan-cairan atau obat yang ada di dalam suntikan tersebut dipaksa masuk lewat robekan tersebut. Dan sebagian ulama memfatwakan itu tidak membatalkan puasa. Kecuali suntikannya itu dapat menghilangkan rasa haus dan rasa lapar. Seperti impus. Jadi suntik impus itu dapat membatalkan. Adapun suntik-suntik yang lain seperti suntik penyakit, suntik KB,
suntik berangkat umroh. Ya, di berangkat umroh sekarang ada suntiknya. Suntik apa itu? Iya. Kalau saya emang nggak main Pak, saya berangkat umroh aja tanpa suntik berangkat. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Mohon maaf satu lagi, ini ada sedikit kotor. Mungkin saat yang lalu itu orang-orang suka BAB dalam air. Itu hukumnya BAB di dalam air. Oh, BAB di dalam air. Berarti dia masuk dulu ke air. Kemudian BAB bukan di atas air, bukan? Air ngalir. Oh iya. Apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Maka jawabannya BAB di dalam air dan sekedar buang angin di dalam air itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ketika BAB-nya keluar atau anginnya keluar, maka secara otomatis lubang dubur kita akan langsung menutup, tidak memberi kesempatan kepada air untuk masuk. Nggak ada air yang masuk, Pak, karena lubang dubur kita ini punya sistem yang sangat canggih, Pak, punya sensor yang sangat luar biasa. Ya, itu nggak bakal ada binatang, air, apapun bisa masuk karena penjagaannya ketat sekali. Ya, komodei non bool bahasa lain, bahasa ngeunah-ngeunah bool gede. Wah, penjagaannya tambah ketat ya. Itu sulit itu air untuk masuk ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Buang hajat di dalam air dan buang angin di dalam air itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang umurnya sampai begini, sampai ibu, ada yang berulang-ulang dalam hidup. Ada yang apa? Berulang-ulang. Kan 3 kali biasanya itu kalau di maksudnya itu dikeluarin lagi. Oh, istinsyak. Kalau ini kalau puasa itu nggak ambil ke dalam ke pangkal itu. Iya. Iya, betul. Jadi ketika puasa, istinsyaknya itu jangan sampai melewati batas batang hidung bagian atas. Jadi cukup yang batang hidung bawahnya saja. Begini, ya. Kita bersihkan bagian bawahnya saja, sudah selesai, dan itu dapat sunnah. Kurang lebih seperti itu. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, apabila kalian berwudu, hendaklah falyatamadmad, hendaklah kalian kumur-kumur, summastansyik, kemudian beristinsyak, wastansir, kemudian istinsyar, illa antakuna so'iman. Kata Nabi, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, maka hindari istinsyak dan istinsar. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Al-Fakir menanya tentang masalah kondisi puasa ketika orang yang sedang berpuasa kedatangan syahwat. Itu. Iya. Syahwat tadi kan. Iya. Iya. Oh iya. Orang yang ketika berpuasa kemudian syahwatnya datang. Ya. Apakah itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih, mau yang kontemporer atau klasik. Jadi sekedar datang syahwat itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kecuali syahwatnya itu dilampiaskan, baru itu dapat membatalkan puasa. Bagaimana bentuk pelampiasan syahwat? Pertama, bisa dengan hubungan badan. Hubungan badan suami istri karena melampiaskan syahwat itu dapat membatalkan puasa. Bahkan
kalau puasanya batal dengan hubungan badan suami istri, selain dia wajib mengqadha puasanya, dia pun wajib melakukan denda-denda yang lainnya, membebaskan seorang budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi 60 makan fakir miskin. Berat ini. Itu kalau pelampiasannya hubungan badan. Ada lagi orang pelampiasannya bukan hubungan badan, tapi melakukan onani, mengeluarkan air maninya dengan tangan sendiri atau dengan tangan istrinya. Itu semua haram jika dilakukan ketika berpuasa. Tapi kalau tidak puasa boleh dilakukan onani dengan tangan istri. Kalau onani dengan tangan sendiri haram mutlaknya, mau puasa mau tidak berpuasa. Tapi onani dengan tangan istri saat tidak berpuasa boleh. Apalagi istri lagi haid. Mah, ayak meren seetik mah. Nah, ya. Nah, itu boleh dionanikan oleh istri. Ya. Onani dengan tangan sendiri haram, tapi dionanikan dengan tangan istri hukumnya boleh. Nah, kecuali dalam keadaan puasa. Ketika berpuasa, mau onani dengan tangan istri atau onani dengan tangan sendiri, dua-duanya haram dan dapat membatalkan puasa. Jadi sekedar syahwat tidak membatalkan puasa, tapi jika dilampiaskan, itulah yang dapat membatalkan. Wallahu a'lam. Hukumnya kalau onani terlibat wanita yang sedang haid, kadang-kadang wanitanya mama, lakinya nanya nih, makanya gitu ya, mah, gua lagi kebel nih, bawa sih mau hidung dia air itu kotoran. Itu bagaimana hukum perempuan yang jawab itu? Iya Bu ya. Jadi Bu, kalau suami sedang ada hajat kepada ibu, ingin hubungan badan, tapi qadarullah ibu sedang haid, maka jangan menolak. Ya, jangan menolak ajakan suami, tapi jangan sampai hubungan badan. Jangan sampai hubungan badan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala hatta yathurna. Janganlah kalian menggauli istri kalian ketika mereka haid sampai dia suci. Ya. Nah, lalu bagaimana hubungan badannya? Hubungan badannya adalah boleh suami istri berhubungan badan dari ujung ketombe sampai ujung rorombehen, boleh Bu, dipegang, kecuali bagian tengah saja. Nggak boleh hubungan badan, nggak boleh dimasukin, nggak boleh. Jadi caranya itu, ibu boleh lepas pakaian semuanya kecuali sidi saja, celana dalam. Celana dalam jangan dilepas. Sementara suami boleh buka semuanya, freestyle, gaya bebas, boleh. Ditunjukkan tahayun, menang aman suami. Istri nggak boleh buka semuanya, tapi ditutupi bagian kemaluannya, kemaluan depan, kemaluan belakang ditutupi. Lalu bagaimana agar suami terlampiaskan nafsunya dengan cara tadi, yaitu dionanikan dengan tangan ibu, tangan istri. Ini mohon maaf agak jorok, tapi karena berhubungan dengan hukum harus dijelaskan. Pak Ustadz, saya mengonanikannya bukan dengan tangan. Lah terus sama apa? Ada deh, menang, boleh. Ya. Jadi istri boleh mengonanikan suaminya bukan hanya dengan tangan, dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya yang tidak perlu saya perjelas. Ya, boleh. Ketika ibu haid, yang tidak boleh itu cuma satu, hubungan badan. Memasukkan kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, itu saja yang tidak boleh. Yang lainnya silahkan, mau dijepit, diselipin di mana aja, silahkan. Wallahu a'lam. Ya. Dendanya apa, suami istri juga kena denda juga 60. Ya, ketika suami istri hubungan badan di siang hari Ramadan, maka yang terkena denda hanya suami saja. Istri tidak kena denda. Kenapa istri tidak kena denda? Karena istri itu ketika kemasukan batang suami, maka secara otomatis puasa istri batal.
Jadi batalnya istri bukan karena hubungan badan, tapi kemasukan benda dari luar. Sama seperti perempuan memasukkan jari, sengaja memasukkan jarinya ke kemaluannya, batal puasanya. Nah, ketika hubungan badan seperti itulah kejadiannya. Kemaluan suami masuk ke kemaluan istri, maka istri langsung batal puasanya. Jadi istri batal puasa bukan karena hubungan badan, kemasukan benda. Sementara suami batal puasanya karena hubungan badan. Karena batasan hubungan badan itu kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau tidak salah ini dinukil oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Idzal taqal khitanani faqad wajabal guslu. Yang disebut hubungan badan adalah ketika khitan laki-laki dan khitan perempuan sejajar. Itu namanya hubungan badan. Nah, perempuan sebelum khitannya sejajar, dia sudah kemasukan benda tumpul tersebut. Maka dia batal bukan karena hubungan badan, tapi karena kemasukan benda. Maka ketika itu yang terkena denda cuma laki-laki saja, perempuan tidak kena denda. Jadi ibu kalau lagi kesal sama suami bisa dijebak tuh suami tuh. Wah, aing geus ilmuna moal kena denda. Suami doang yang kena denda. Jadi dendanya itu pertama membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Wallahu a'lam. Tadi kayaknya ibu-ibu ada yang mau nanya nih satu orang. Silahkan ibu, silahkan satu orang. Ya. Ya, secara hukum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara hukum, perempuan itu afdolnya sholat di rumah. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya apa? Rumahnya nggak pernah dipakai sholat, sholatnya di masjid mulu. Makanya ada aturan dari ulama, sholat sunnah afdolnya di rumah, sementara sholat fardu afdolnya di masjid. Apalagi untuk perempuan, afdolnya di rumah. Cuman kembali lagi kepada ibu, kalau di rumah nggak semangat, di rumah kayaknya ngantuk, di rumah kayaknya 8 rakaat nih, ya. Suka nyari pembenaran di YouTube, ya enggak? Nah, kalau di rumah itu kurang semangat, maka lebih afdol sholat di masjid. Ya, kalau di rumah kurang semangat, lebih afdol di masjid. Karena ibadah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Bisa dilihat dari sisi ibadahnya, ainul ibadah. Bisa dilihat dari makanul ibadah, tempatnya. Ya. Nah, kalau ibu sholat di masjid, selain ibu dapat tarawehnya, ibu dapat sholat di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Ju'ilatil ardu kulluha masjidah wa turbatuha tahura. Jadi intinya kondisional saja. Ya, ibu kalau di rumah tetap semangat, atau mungkin di rumah itu bisa lebih mengajak anak-anak dan lain sebagainya, maka afdol tarawehnya ibu di rumah. Tapi kalau di masjid itu lebih semangat, di masjid itu bisa lebih mengenalkan anak-anak ke masjid, diajak keluarga semua ke masjid, maka afdolnya di masjid. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Satu lagi, ya silakan, bonus terakhir. Iya. Ciuman di siang hari Ramadan sama istri, hukumnya batal atau tidak? Ya. Bagaimana hukum? Tadi bahasanya mantep tuh. Hukum ciuman bibir. Ya, hukum ciuman bibir suami istri di siang hari Ramadan. Pertama dosa.
Ya, karena yang namanya ciuman bibir pasti dilandasi dengan nafsu. Kalau ciuman kasih sayang paling kening, pipi, atau sekedar tempel bibir saja sebentar. Itu pun setrumannya kuat loh Pak. Setrumannya kuat loh, hati-hati loh. Walaupun cuma nempel doang ya. Makanya potensi untuk berdosa itu sangat besar ketika seseorang melakukan ciuman bibir. Walaupun cuma sekedar nempel. Pertama, haram sudah pasti. Yang kedua, apakah membatalkan puasa? Maka dilihat dulu. Kalau sekedar tempel bibir, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau sampai bertukar cairan, ya, maka suami menelan cairan dari istri, istri menelan cairan ludah lah bahasa kitanya ya. Ludah suami, suami menelan ludah istri, itu dapat membatalkan puasa. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya hindari ciuman di siang hari Ramadan, walaupun sekedar cium kening. Kalau enggak kuat, hindari. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang